Halo bosku, saya kasih kalian tentang analisa kasus ya. Jadi bagaimana cara analisa kasus? Saya kasih kalian nanti poin-poinnya aja ya. Ini sekedar teori karena prakteknya kadang itu memang berbanding terbalik hampir 90 derajat ya, istilahnya gitu. Cuma ini bisa kalian jadikan acuan atau patokan bagaimana cara menganalisa ketika ada seorang user bawa HP ke tempat kalian dalam kondisi mati. Hal yang pertama kalian harus tanya adalah penyebab HP itu mati. Itu penting karena itu bisa dijadikan acuan kira-kira apa yang harus dieksekusi gitu ya. Tanpa kronologi kalian akan bingung untuk eksekusi, tapi kalau ada kronologi kalian udah punya gambaran untuk melakukan eksekusi. Seperti itu ya. Contoh misalnya user datang bawa HP mati, kalian tanya, kenapa bu HP-nya, kenapa pak HP-nya, kenapa kak HP-nya mati mas, kecemplung air misalnya, atau kecemplung laut, atau kehujanan, istilahnya yang berhubungan dengan air ya. Untuk HP mati yang berhubungan dengan air, jangan pernah sekali-kali kalian langsung cek colok cas ataupun langsung cek pakai PSU. Kenapa? Itu sangat-sangat fatal. Yang harus kalian lakukan jika mengalami HP yang mati karena air, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah bongkar dulu semuanya. Satu persatu bongkar, mesin angkat, baterai angkat, semuanya diangkat ya. Kecuali LCD yang masih nempel sama frame. Itu resiko sekali kalau mau diangkat. Istilahnya angkat semua ya. Setelah kalian angkat semua, kalian bersihin satu-satu. Mulai dari konektor baterai, yang di baterai kalian cek kira-kira ada air yang ngendap di situ atau enggak. Kalian bersihin mesinnya pakai thinner atau pakai cairan-cairan pembersih PCB lainnya ya, terserah cairan apa, IPA, thinner, terserah. Bensin juga enggak masalah ya. Setelah dirasa bersih, baru kalian boleh cross check pakai PSU, begitu ya. Setelah kalian cross check pakai PSU, kalian udah saya ajarin kan cara cross check pakai PSU. Set di 4 volt, yang plus ke konektor baterai, yang main ke ground. Dilihat full short atau short atau gimana. Kalau misalnya pada saat kalian tempelin prop merah power supply, ampernya langsung naik setengah, 2 mili, 40 mili atau 30 mili tanpa turun dan gantung di situ, berarti itu namanya short feedback, tapi short kecil. Kalau misalnya ditempelin PSU langsung bunyi, PSU-nya titit itu yang namanya full short atau short besar. Nah, kalau short besar itu yang paling enak, tinggal kalian tembak MBR, kelar urusan. Masalah pasti ketemu. Tapi kalau yang short kecil itu kebanyakan larinya tuh ke IC. Jadi short feedback, short sebelum power itu ada dua, yaitu short kecil sama full short. Lanjut, jika misalnya tidak short feedback, misalnya kalian colok PSU nih, aman nih, nggak naik sama sekali ampernya kan. Setelah kalian nyalain power, kalian coba cek PSU kok begitu tekan power dia stuck di misalnya 200 miliampere atau mungkin 50 miliampere atau mungkin di 100 atau mungkin di 500 atau 300, gantung dan tidak mau bergerak lagi. Nah, itu baru kalian coba melakukan analisa kira-kira masalahnya di mana ya. Untuk patokan sederhananya seperti ini. Untuk HP normal, kalau pas setelah
dikonekkan ke PSU power supply, kalian pencet toggle power, normalnya untuk 1 mA sampai 20 mA itu IC power bekerja ya. 20 mA sampai 70 itu CPU sudah bekerja. 70 sampai 200, 300 dan seterusnya tidak terhingga sampai 1 ampere itu antara CPU sama IC, entah MMC entah UFS itu saling apa ini namanya? Saling bekerja satu sama lain lah intinya ya. Jadi intinya gini, kalau misalnya dia mau naik sampai 70 mA berarti saya bisa pastikan IC power itu keadaannya baik ya. Kalau sampai 70 apalagi bisa 70 lebih berarti IC power itu keadaannya baik. Kalau misalnya di 70 sampai 300 ataupun gantung di 100 ataupun gantung di 200, setelah sampean pencet power naik tuh jarum ampernya, gantung di 80 misalnya, 100 misalnya, nggak turun gantung di situ atau sampai 200 misalnya. Yang perlu kalian curigai adalah di CPU sama IC MMC-nya. Entah itu crash di software, entah itu memang crash di komponen output inputnya CPU sama MMC. Bisa jadi juga CPU-nya atau MMC-nya yang bermasalah. Artinya seperti itu ya, itu untuk patokan. Misalnya kalian pencet power naik ampernya, misalnya kayak 20 mili, 30 mili, turun. Nah, yang perlu kalian cek adalah IC power, IC charge dan sebagainya itu. Karena patokannya kan kalau misalnya 20 itu masih di IC power kan, itu untuk patokan aja. Karena kadang prakteknya seperti yang saya bilang beda. Untuk HP yang matinya tiba-tiba, nggak karena air, nggak karena jatuh parah ya, kalian bisa melakukan step pertama itu dengan colok cas. Kalau misalnya di cas di sini tidak muncul 1 ampere ya, karena normalnya itu 1 ampere lebih ya, bisa 1,2, 1,3 sampai 2 ampere bisa kalau untuk HP-HP terbaru yang udah support fast charging ya. Kalau di bawah 1 ampere apalagi cuma 0,3, 0,4, 0,5 itu silahkan kalian lanjut bongkar aja ya. Ada kemungkinan bisa masalahnya di baterai yang memang terlalu drop atau baterainya udah suak, bisa saja karena memang masalah mesin atau yang lainnya. Itu untuk step pertama. Step kedua ya, kalian tinggal cross check pakai power supply, kira-kira naik jarum ampernya gimana, dia gantung, dia normal kah atau apakah begitu ya. Kalau misalnya cek pakai power supply dia kok normal apalagi HP-nya nyala, berarti masalahnya cuma di baterai. Tapi kalau kalian cek pakai PSU dia gantung di 20, 30, 40 ya, eksekusinya analisanya seperti yang saya tadi bilang ya, gitu. Oke ya. Jadi untuk analisa sebenarnya cuma seperti itu aja bos ya, simple aja. Oke ya bos ya, oke sharing kita kali ini seperti itu aja ya bos ya. Assalamualaikum, bye.